Saudara Ketua DPP PD Perjuangan Said Abdullah mengungkap keinginannya menduetkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan pada Pilpres mendatang. Saja mimpi itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi supaya kita ini tidak perlu lagi lah ada istilah kampret cebong, tidak perlu lagi lah ada istilah Anies di bawah, tidak perlu dihitung. Kami tidak dalam posisi itu. Mas Anies, Mas Ganjar, juga Mas AHY ini kan merupakan tokoh-tokoh nasional yang sangatlah layak dan pantas menjadi pemimpin di negeri ini ke depannya. Hanya saja kita tahu saat ini kami Demokrat bersama dengan Koalisi Perubahan sudah memiliki jalan sendiri. Sedangkan Mas Ganjar sendiri sudah memiliki jalan. Sudah memiliki jalannya sendiri, hanya saja memang jika saat ini kita tidak perlu bersama, mungkin ke depan bagaimanapun kan semangat Koalisi Perubahan ini ingin berkolaborasi dan sinergi dengan semua elemen bangsa untuk Indonesia yang lebih baik. Pak Said Abdullah menyatakan bahwa bisa ada kemungkinan Pak Ganjar dengan Pak Anies bergabung. Semua kemungkinan selalu ada. Apalagi ini kan masih dinamis, masih cair. Tapi sampai hari ini kita tetap konsisten mencapreskan Pak Anies sebagai calon presiden. Ya, saya kira dalam konteks politik segala kemungkinan bisa terjadi. Tapi dalam kasus ini saya kira agak sulit. Karena kecuali Anies jadi presiden. Karena amanah bagi seluruh PKS ke-8 juga kita ingin mendukung Anies itu sebagai presiden. Dan relawan-relawan Anies sudah bergerak. Artinya kita melihat bahwa kemungkinan itu akan bisa mungkin kalau Anies yang jadi presiden. Itu perspektif PKS. Kenapa? Karena tadi pergerakan, elektabilitas terus naik, dan walaupun hari ini kita lihat pendukung 3 partai tetap solid, tapi lagi kami sangat yakin juga bahwa bisa jadi nanti di akhir last minute ada saja partai yang berpindah bergabung dengan Anies Baswedan. Jadi dalam konteks ini kami melihat bahwa kemungkinan itu bisa bergabung kecuali Anies yang jadi presidennya. Ini Ketua PDP sudah mulai memikirkan bagaimana begitu nasib Pak Ganjar hari ini begitu kan ya. Solusi utama bagaimana kalau Ganjar digabungkan dengan Anies Baswedan menjadi satu begitu kan. Itu untuk mengalahkan Prabowo. Kira-kira seperti itu begitu. Jadi ini menarik begitu kan perkembangan politik. Karena apa? Karena sudah dilihat bahwa Pak Ganjar itu sudah kalah di depan mata begitu kan ya. Mau tidak mau harus digandengkan dengan tokoh yang kemudian bisa mendongkrak elektabilitas kepada dirinya begitu kan. Ya salah satunya dengan Anies Baswedan begitu. Maka kalau kepada Anies Baswedan ngapain kita harus ada Pilpres begitu kan. Kemenangan itu sudah mutlak di situ begitu ya. Partai Demokrat mengaku belum mendengar soal adanya wacana menduetkan baca pres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Meskipun merupakan tokoh nasional, namun Partai Demokrat menilai keduanya memiliki semangat dan arah yang berbeda dalam membangun Indonesia ke depannya. Senada dengan partai satu koalisi, Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai baca pres menanggapi santai usulan duet Ganjar dan Anies pada Pilpres 2024. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim menyebut setiap dialog ataupun mereka siap berdialog dengan pihak manapun. Meski demikian, Nasdem menegaskan Koalisi Perubahan untuk Persatuan tetap solid. Saan mengatakan situasi politik saat ini masih cair, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Namun Saan menegaskan komitmen Partai Nasdem dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan enggan meremehkan sosok Anies Baswedan. Bahkan Said membayangkan akan lebih baik jika Anies dan Ganjar menjadi satu kekuatan. Pak Said Abdullah menyatakan bahwa bisa ada kemungkinan Pak Ganjar dengan Pak Anies bergabung. Semua kemungkinan selalu ada. Apalagi ini kan masih dinamis, masih cair. Tapi sampai hari ini kita tetap konsisten mencapreskan Pak Anies sebagai calon presiden. Oke.
Tetapi pada hakikatnya begitu, apakah mau begitu kan Partai Nasdem? Ya, Partai Nasdem masih membuka peluang kepada siapapun untuk ya menjadi koalisi di situ begitu kan. Tapi saya rasa PDIP akan mau untuk menjadi wakil Anies Baswedan begitu kan. Bisa saja kemungkinan besar di situ begitu kan. Tapi apakah koalisi perubahan mau? Kan begitu logikanya begitu ini. Paling tidak bagi Anda yang mendukung Anies Baswedan atau punya preferensi ke Anies Baswedan, ya tetap berdoalah bahwa Anies akan tetap menjadi calon presiden, sehingga kita punya ada alasan untuk berkampanye terus menerus agar pasangan ini bisa menang tentunya. Nah, ada yang mengatakan yang penting Anies presiden, wapresnya siapa saja boleh, tapi ada juga yang mengatakan Anies presiden tetapi jangan dari PDIP pasangan. Itu soal yang harus kita garis bawah, karena toh PDIP pun bisa bersimpang jalan dengan Jokowi, presiden yang mereka besuk sendiri, yang mereka usung, ya mereka sebagai back. Politik begitulah, tetapi di tengah politik yang begitulah saya katakan moralitas politik tetap harus dijaga, dan ingat tujuan politik adalah untuk mensejahterakan masyarakat seluruh bangsa Indonesia, karena itulah alasan utama. Megawati usul KPK dibubarkan. Mahfud justru bilang ada penguatan, ada rekomendasi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut akan melakukan penguatan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disebut KPK. Hal itu dia ungkap setelah menerima rekomendasi dari tim reformasi hukum Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa 22 Agustus 2023. Siang adapun rekomendasi itu mencakup 5 butir, termasuk penguatan KPK. Penguatan KPK itu juga menyusul pernyataan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri yang mengaku sempat meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan KPK karena dinilai tidak efektif. Ini ada rekomendasi tentang penguatan KPK, malah kata Mahfud dalam konferensi persyaratan di kantor Kemenko Polhukam. Meski begitu, Mahfud enggan mengomentari pernyataan Megawati Soekarno Putri meski mengaku akan melakukan penguatan KPK melalui rekomendasi tim reformasi hukum. Tidak ada yang perlu dijawab soal pembubaran KPK, tandanya. Sebagaimana diketahui, Megawati mengaku sempat meminta Jokowi untuk membubarkan KPK. Ada pembubaran itu lantaran kinerja KPK yang dinilai tidak efektif. Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, udah deh, bubarin aja KPK itu. Menurut saya enggak efektif, kata Megawati dalam acara sosialisasi buku teks utama pendidikan Pancasila di Hotel Jatribata, Jakarta Selatan, Senin 21 Agustus 2023.